Hai Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF dan kita langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Let's go. To the point. Ya. Pak Ali Abadi Oke. mau tanya, saya kan udah selesai backtest dan kata Traders Family kalau udah ketemu satu metode dijalanin dulu nih. Betul. Sekalian kita cetak duit. Betul, make money dulu. Make money dulu. Ya. Pertanyaannya, Pak. Ah. Modal idealnya buat mulai itu berapa? Oke, ini buat mulai ya. Buat mulai yang ideal ya. Ideal. Ya. Nah, karena modal ini ada dua nih. Modal pertama ketika kita mulai, misalnya kita udah backtest deh, kita mau coba forward test, modalnya berapa? Modalnya berapa? Nah, sama modal kedua di mana kita udah punya metodenya, udah profitable, saya udah siap trading for living. Metodenya udah matang, bener-bener bagus, udah siap trading for living. Udah siap trading for living. Nah, ini kan otomatis modalnya beda nih. Ya beda sih. Ya dong. Beda total berarti. Jangan kita dengerin oknum yang ngomong pokoknya modal trading itu 100 juta. Pokoknya 100 juta mulai udah. Trading pakai satu lot dan lain sebagainya lah. Ngomong sama siapapun 100 juta. Padahal kalau kita bahas nih ya di modal yang pertama, tentu modal setiap orang ini berbeda-beda ketika mulai trading. Karena kan tingkat keuangan setiap orang kan berbeda-beda. Ya beda-beda. Idealnya orang juga beda-beda. Beda-beda. Besarnya Bapak mungkin kecil di saya. Ya. Kan? Kecilnya saya mungkin juga kecil di Bapak. Jadi nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain. Mungkin ada yang 100 juta ideal. Mungkin ada klien lain yang nilainya idealnya 20 juta, Pak. Iya, ya bisa. 100 juta saya maksa. Iya, benar-benar. Iya kan? Contohnya deh Pak, idealnya gitu misalkan kayak pakai angka. Oke. Ada gambaran gitu loh. Oke, kita sebut dulu modal ideal tuh kriterianya seperti apa sih? Iya. Modal yang kalau kita hilang, ini nggak nyusahin kita. Tapi kalau ini hilang, tetap nilainya serius. Kita akan sakit hati juga. Tetap sakit hati lah ya kan. Juga. Aduh kok bisa hilang gitu ya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Amit-amit. Oke, kita contohin aja. Misalnya Excel punya duit atau Pak Ali deh. Pak Ali saat ini punya uang 50 juta. 50 juta. Oke, uang dingin nih 50 juta nih. Ya. Jangan mikir uang dingin 50 jutanya saya masukin. Iya kan siapa tahu. Ya jangan juga. Jangan. Ini kalau 50 jutanya loss, habis itu susah nanti nih hidupnya nih. Gak masuk kategorinya. Gak masuk kategorinya. Gak masuk kategori modal ideal. Jadi harusnya berapa Pak? Oke, misalnya Pak Ali dari 50 juta, sediakanlah 20 juta untuk modal. Oke, ketika 20 juta ini loss, sakit hati dong. Ya sakit itu hampir 50% hilang, sakit hati pasti. Tapi ketika ini loss semua, kita juga gak susah. Kita masih punya duit lebih 30 juta. Gak kebawa pikiran lah. Gak sampai stres banget. Stres, ya kan, benar. Itu. Jadi modal idealnya ya balik lagi ke perhitungan Bapak Ibu semua. Punya duit dinginnya saat ini berapa? Nanti tinggal dihitung atau mungkin bisa diobrolin juga sama konsultan TF. Oh ya bisa. Biar kita tahu juga. Biar bantu hitung juga karena balik lagi modal ini berkaitan dengan money management. Jadi bisa dikonsultasikan ke konsultannya TF. Nah itu kan yang benar Pak. Yang harus dilakuin. Iya. Kita masih ada pembanding dong. Yang salah. Maksudnya gimana yang salah? Misalkan saya punya modal 50 juta nih. 50 juta modalnya. Iya. Ya coba trading 1 juta lah. 1 juta? 1 juta aja. Dari modal 50 juta tradingnya 1 juta? Iya. Ini nggak trading jadinya. Jadi apa? Gambling. Karena nggak serius gitu loh. Karena ketika kalian punya duit 50 juta, dimodalin trading cuma 1 juta. 1 juta doang. Ini ketika lo juga nggak ada artinya. Iya kan? Kalian nggak akan benar-benar serius ketika ini loss, kalian nggak akan mau belajar. Ya udahlah. Masuk lagi. Trading lagi deh 1 juta lagi. Ya. Trading lagi deh 1 juta lagi. Sebenarnya bukan permasalahan dari nominal 1 jutanya ya. Betul. Tapi dari cara kita melakukan kegiatan tradingnya yang salah sebetulnya kalau kayak gitu. Ya, karena balik lagi trading itu adalah bisnis. Trading bisnis. Jangan sampai dengan modal terlalu kecil, gimana kita mau ngaturnya kan? Ya. Money managementnya gimana coba? Iya. Iya kan? Jadi otomatis kalau ya balik lagi dana ideal itu adalah ketika ini loss nggak menyusahkan kalian, tapi nilainya tetap bikin kita sakit hati. Sakit hati ini biar kita serius buat belajar. Buat serius. Gitu. Oh, kalau main-main kayak contoh yang salah tadi, ya misalkan Pak buka 1 juta, ya kan? Loss nih. Loss. Deposit lagi 1 juta. Ya kan nggak ada artinya 1 juta. Ya begitu terus jadi loh. Iya. Jadi lama-lama loss itu bisa besar. Bisa besar, tapi nggak nyampe situ. Misalnya nih ya, deposit 1 juta. Kalau profit seberapa gede sih? Ya iya kan? Benar. Kita punya uang 50 juta, jadiin modal 1 juta. Kalau loss 1 juta nggak ada artinya. Profit pun juga lebih nggak ada artinya. Kapan kita mau seriusnya gitu loh di dunia trading? Bisnis tradingnya ini kapan mau bener gitu loh. Loss nggak ada artinya, profit nggak ada artinya.
Jadi kayak mainan. Jadi mainan. Jadi Makanya gambling. jadinya gambling. Oke. Ya profit enggak lah. Iya benar. Nah itu yang pertama nih. Ya. Yang baru mau mulai. Ya. Sekarang yang kedua Pak. Saya udah siap trading for living. Udah siap trading for living. Punya metode yang mateng. Ya kan. Udah di follower test. Hasilnya juga udah sesuai. Ya. Modal idealnya berapa? Oke. Sekarang gini. Kalau ditanya modal idealnya berapa, kita tanya balik nih. Mau profitnya berapa? Mau Ya profitnya dong. berapa? Karena kan udah trading for living. Kita Kita udah menghasil hidup kita dari profit trading. iya kayak Pak Tito. Berarti kita perlu tahu dong biaya hidup kita dulu berapa 1 bulan. Misalnya Excel deh. Excel biaya hidupnya berapa sekarang 1 bulan? Ya, 10 juta Pak. 10 juta. 10 juta Oke, sebulan. 10 juta. Oke. Kemudian kan kita juga ada yang namanya expect target profit bulanan kan? Ya target profit bulanan. Oke. Excel punya target profit bulanan berapa persen? Sesuai Pak Tito 5% dah. Oke. 5% nih sebulan nih. 5%. Berarti 5% ini sama dengan 10 juta. 5% sama dengan 10 juta. Oke, berarti kalau kita hitung-hitung berarti modalnya itu sekitar 200 juta. Oh iya. Iya, 200 juta. Benar. Karena 10% dari 200 juta itu kan 20 juta. 20 juta. Dari setengahnya berarti Dari cuma 5 juta. 10 juta 10 juta. per bulan. Itu berarti modalnya 200 juta. Untuk profit 5% per bulan senilai 10 juta. Berarti kalau misalkan makin besar ya berarti modalnya juga harus disesuaikan dong. Sesuaiin dong. Sesuaiin. Masa mau profitnya besar modalnya makin kecil? Ya kan kalau misalkan saya sebulan 10 juta terus trading dengan modal 10 juta nih profit langsung 2 kali lipat kan sama aja sebenarnya tapi kan enggak juga ya. Nyarinya susah loh. Nyarinya susah. Target profit 100% itu bisa bikin stres loh. Iya. Ada alasannya kenapa targetnya cuma 5 sampai 10% sebenarnya. Karena buat biar kita juga nyaman menjalankannya. Ya. Nggak dituntut terlalu tinggi sama targetnya itu loh. Iya. Bisa berulang juga kan setiap Betul. bulan kan. Iya. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Ya. dari Pak Khairul Adian. Pak Tito dan tim Traders Family, saya mau tanya soal time frame dan gaya trading. Saya udah jalanin backtest dan udah selesai di tahun kedua. Ya. Saya backtest di H1 dan hasilnya bagus. Tapi setelah saya pasang pending order, saya nggak lihat chart lagi sampai hari esok, baru saya cancel. Oke. Pertanyaannya, apakah itu disebut gaya intraday? Dan bener apa enggak caranya di H1? Oke. Saya nggak perlu ribet-ribet lihat chart lagi setelah Oke. pasang pending order, Pak. Terima kasih. Oke. Pertama kita bahas soal setelah pasang pending order habis itu ditinggal. Ditinggal. Itu udah bener Pak. Udah benar. Udah bener. Udah benar. Tapi soal saya gaya tradingnya intraday bukan nih. Gak usah pusing Pak. Mau scalping, mau intraday, mau swing nggak perlu pusing sebenarnya. Mau namanya scalping, namanya intraday, mau swing, Swing. atau ada nama baru deh. Baru. Nggak usah dipusingin Pak dengan hal-hal seperti itu. Ya. Ya dong. Karena yang penting Bapak punya metode hasilnya profit. Itu aja Pak. Ya. Karena kan gini, namanya pergerakan market setiap hari bisa beda-beda dong. Ada hari yang dimana pergerakan lagi kenceng. Ya. Yang dimana pending order kita kejemput dan profit pada saat itu juga. Ya benar. Atau mungkin dalam 1 jam udah profit. Ya kalau misalkan dari Pak Khairul pakai H1, 1 jam langsung selesai. Ya. Kejemput langsung TP. Apakah itu jadi, saya berarti bukan trader intraday dong. Iya, Kemudian benar. ada momen di mana pergerakannya lagi pelan, floatingannya ternyata lebih Sehari. panjang nih. sehari, satu hari satu nih. hari. Atau mungkin sampai 3 hari nih. Iya. Apakah Bapak jadi trader swing? Soalnya kan pergerakan market hariannya kan nggak ada yang tahu. Nggak ada Pak, yang volatilnya tahu. seperti apa. Jadi pada dasarnya kita nggak peduli Pak soal penamaannya. Iya. Yang penting adalah metode Bapak menghasilkan. Profit. Malah sebenarnya yang kita perlu perdalam ya Pak. Soal cancel. soal cancel. Nah, karena kan Bapak Khairul Adian ngomong gini nih. Ketika udah Oh. pasang pending order, besoknya saya cancel. Iya. Ini cancelnya berdasarkan apa kita mesti tahu. Mesti tahu. Ya dong. Apakah memang gaya Pak Khairul ini tiap pending Pokoknya, order besok cancel iya, aja? pokoknya bener-bener wajib pasang 1 hari 24 jam cancel. Cancel. Itu kan dari Pak Khairul, Pak. Gayanya Pak Khairul. Gaya Pak Khairul. Nah, dari Traders Family kan ada standarnya nih Ada untuk dong. meng-cancel Standar untuk cancel pending order. pending order. Gimana Pak standarnya? Oke, kita jelasin di gambar aja. Iya, benar. Tuh, Biar biar lebih teman-teman bisa lebih clear. Oke, kita contohin, anggap deh ya kita Pak Khairul tradingnya menggunakan gaya double top. Ya, double top. Oke. Ada chart lagi naik, ngebentuk top pertama, Heeh. kemudian dia mulai turun nih. Nah, ketika dia mulai mau naik lagi,
kita bisa nih menggunakan pending order sell limit. Contoh sell limit yang ini Contoh ya. sell limit. Nah, di sini kita bisa nentuin sell limit. Oke. Artinya kita nunggu sampai top 2-nya terjadi nih. Iya, iya benar. Nah, sambil proses menunggu ini bisa jadi harganya masih bolak-balik aja. Oh masih ya naik turun di area itulah ya. Ya, Oke. anggap deh Pak Khairul tanggal 1 ini pasang pending ordernya sell limit. Bapak udah taruh nih sell limitnya. Berarti tanggal 2-nya Bapak cancel. Kalau sesuai dari pertanyaannya berarti tanggal itu di cancel. Harusnya di cancel kalau Di-cancel. gayanya Bapak. Iya. Tapi kalau di TF enggak, Pak. Kita menunggu. Kita nggak ngeliatin periodenya. Misalnya kejemputnya 3 hari lagi baru top 2-nya terjadi ya. Kita nggak cancel pending ordernya. Kita nggak cancel. Jadi benar-benar kita tungguin sampai nih dia nggak naik-naik, ternyata malah turun. Nah, Baru sell limitnya kita cancel. berarti udah nggak kebentuk polanya, Polanya nggak baru kebentuk. kita cancel. Baru kita cancel. Berapa lama kalau kayak gitu? Ya, kita nggak pusingin periode kan tadi udah disebut. Ah. Mau itu gagalnya atau nggak terbentuknya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan nggak usah ngomong gitu deh. Ketika dia udah mulai naik, ternyata kemudian langsung turun aja. Oh, iya. Udah di cancel sell limitnya. Mau cuma 1 jam juga. Jadi 1 juga udah kita cancel. Patokannya berarti ya Polanya. udah gak kebentuk. Polanya ya. udah gagal terbentuk atau memang dia udah invalid. Ya. Udah di break lah polanya. Kalau misalkan yang tanggung pengen sell stop juga. sell stop. Iya, bisa. pasti kan banyak yang pakai stop sama limit. Oke. Heeh. Misalnya trading menggunakan gaya sell stop. Double top juga ya. Double top juga. Oke, harga mulai naik. Jadi top 1. Top 1. Mulai turun dan mulai naik nih. Nah, udah terjadi nih top 2. Oke. Kita siap dong menggunakan sell Sell stop. stop. Sama ya Sama peraturannya nih, ya. peraturannya. Kita menunggu pending order kita kejemput. Kita nggak peduli soal harinya kapan. Oke. Mau dia lagi sideways dulu kek sampai besok, sell stopnya kita tetap biarin. Benar. Kita hanya cancel sell stop kita ketika dia sudah naik. Naik. Polanya udah gak kebentuk. Polanya sudah gagal. Udah gagal. Double topnya tidak turun tapi naik. Oke. Balik lagi, nggak harus nunggu besok. Sejam kemudian Sejauh juga sama ya peraturannya sama, ya. Aturannya sama. Oke. Nah, tapi kan kalau si Pak Khairul ini dia emang gaya backtest seperti itu, Pak. Ya, Iya kan? kalau udah gaya backtestnya begitu ya sebenarnya jalanin aja Pak. Ya. Apalagi hasilnya profit ya. Ya, kalau hasilnya profit ya jalanin aja. Kalau diubah nanti Nanti hasilnya beda lagi. hasilnya beda lagi, mesti backtest ulang. Dan belum tentu profit juga loh kalau dia dirubah. Dan balik lagi sebenarnya Pak Khairul ya, semuanya balik ke gaya tradingnya Bapak. ya. Dan Bapak juga udah backtest hasilnya profit, ya jalanin aja Pak. Profit dan dari Pak Khairul juga nyaman Ya. jalaninnya. Ya mungkin dia beliau pilih 1 hari cancel ada maksudnya Mungkin gitu ada loh. maksudnya. Ada maksudnya. Betul. Yang penting profit dan nyaman, Pak. Ya. Oke. Pertanyaan udah selesai. Nah, dari teman-teman yang mau pertanyaan dibahas juga kayak video ini, tinggal komen di bawah dengan hashtag tanya TF. It's now or never. Change your life. Bye.